warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dalam pertemuan mediasi kita ini. Kemudian terima kasih juga saya ucapkan kepada ibu-ibu yang sudah memilih saya sebagai mediator pada pertemuan ini. Perkenalkan, nama saya Adelina Nasution sebagai mediator yang sudah bersertifikat yang diberikan oleh DSI. Untuk melancarkan komunikasi kita dalam mediasi ini, saya persilakan kepada ibu-ibu untuk memperkenalkan diri. Kesempatan pertama saya persilakan kepada ibu sebagai pihak pertama. Baik, terima kasih Ibu. Nama saya Siti Suryani. Kemudian yang kedua kepada ibu sebagai pihak kedua. Terima kasih Ibu Mediator. Perkenalkan, nama saya Murika. Baik ibu-ibu, sebelum kita memulai mediasi ini, perlu saya sampaikan bahwa dalam proses mediasi ini adalah sifatnya rahasia dan juga bersifat kekal. Saya di sini hanya sebagai fasilitator terhadap ibu-ibu, tidak memihak kepada siapapun, hanya sebagai penyambung komunikasi dengan ibu-ibu berdua sebagai pihak yang berperkara, dan nantinya tidak menentukan siapa yang benar dan siapa juga yang salah. Segala hal yang disampaikan dalam proses mediasi kita ini nanti akan bersifat rahasia dan tidak akan digunakan atau disebarkan di dalam media sosial. Oleh karena itu, saya berharap kepada masing-masing pihak untuk nantinya berkata jujur, terbuka, dan juga saling menghormati. Agar mediasi kita ini berjalan dengan baik, maka saya menyarankan kita untuk nantinya mentaati aturan. Nah, di sini saya sudah membuat aturan. Yang pertama, nanti setiap pihak diberikan kesempatan untuk berbicara atau memberikan pendapatnya, dan pihak yang lain tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan. Kemudian yang kedua, diharapkan kepada para pihak nanti tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kemudian saya mohon agar kita menjaga suasana yang kondusif, saling menghormati, menghargai dengan pendapat masing-masing. Apakah ibu-ibu masih ada tambahan yang mau kita atur di dalam pertemuan ini? Ibu Siti? Cukup. Ibu Rika? Oke. Baik ibu-ibu, berdasarkan permasalahan yang sudah disampaikan kepada saya, kemarin itu ada pertemuan dengan Ibu Siti bahwa ada masalah dalam pembagian warisan. Untuk itu saya persilakan kepada Ibu Siti sebagai pihak pertama atau penggugat untuk menyampaikan permasalahannya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi di sini Ibu ada harta penjara dari orang tua kami, ada berupa sawah dan ada berupa kos-kosan. Jadi selama ini yang mengelola sawah itu dan yang mengatur kos-kosan itu adik saya ini. Nah, gitu. Jadi saya ingin agar harta yang ada itu memang yang dibagi sesuai bagaimana seharusnya. Nah, karena adik saya ini tidak juga membaginya, jadi akhirnya ini saya ajukan agar kami meminta hanya agar perkara ini diselesaikan, dibagi harta warisan peninggalan orang tua kami itu sebagaimana yang seharusnya. Kami hanya berdua, jadi dibagi 50% dibagi setengah-setengah seperti itu. Berarti Ibu sebagai penggugat mengharapkan kalau harta warisan itu langsung dibagi, dan Ibu berharap pembagiannya 50-50. Kemudian saya persilakan kepada Ibu Murika. Terima kasih Bu Mediator. Jadi seperti ini, kakak saya berharap harta warisan orang tua kami itu yang berupa kos dan sawah itu untuk dibagi, gitu ya, dibagi 50-50. Nah, tapi di sini dia tidak menyebutkan bahwa harta peninggalan orang tua kami tidak cuma itu, tapi ada rumah. Nah, di mana kakak saya di sini tidak menganggap rumah itu bagian dari warisan. Nah, karena beliau
yang merawat mama kami karena mama ayah kami juga meninggal dan ibu kami kira-kira baru 1 tahun yang lalu meninggal dan kami mendapati orang tua. Nah, sementara saya sendiri menyewa rumah. Saya menyewa rumah dan menyewa. Kakak kami tidak menganggap bagian bahwa rumah tersebut bagian dari warisan. Jadi beliau menganggap ini adalah memang bagiannya karena sudah merawat orang tua. Nah, dalam hal ini saya tidak membagikan ini ya selama ini dan sawah itu saya yang kelola memang, tapi sudah saya bagi. Cuma memang saya tidak belum setuju gitu kalau itu langsung kita bagikan secara masing-masing. Kenapa? Karena dalam hal ini kakak saya tidak menghitung rumah sebagai warisan gitu. Di sini puncak masalahnya kenapa saya tidak mau membagi itu, tapi perlu media ketahui bahwa selama ini hasil kos-kosan dan sawah itu juga saya bagi hasilnya pada kakak saya seperti itu. Jadi menurut Ibu, kalau ternyata ada lagi satu bentuk warisan yang ternyata pihak pertama tidak menghitungnya sebagai warisan, karena pihak pertama tinggal di rumah tersebut, karena memang selama ini mungkin pihak pertama merasa sudah merawat ibu yang sakit-sakitan, sudah tinggal selama bertahun-tahun di rumah tersebut, jadi merasa itu rumah adalah sudah otomatis menjadi punya si Ibu Siti sebagai pihak pertama. Dengan demikian kita tanya lagi kepada Ibu Siti, bagaimana Bu, apakah Ya, jadi begini, jadi itu kan dari sejak ibu saya sakit, jadi saya rawat, banyak membutuhkan biaya juga untuk dalam masa perawatan ibu saya ini, jadi gitu. Kemudian semasa ketika hidupnya, ibu juga pernah bilang kepada saya bahwa jadi rumah itu karena adik saya ini mungkin terlalu sibuk, jarang dia pulang ke rumah untuk merawat ibu. Jadi ibu saya juga menyampaikan bahwa rumah itu udah milik saya, jadi makanya saya nggak menganggapnya sebagai harta warisan. Seperti itu Ibu. Oke. Tapi tadi Ibu Mutrika sebagai pihak kedua menyampaikan kalau rumah itu biarlah ditempati oleh si Bu Siti sebagai pihak pertama, tapi sawah dan kos-kosan karena selama ini pihak kedua yang mengelola itu tidak dibagi, tapi hasilnya yang dibagikan atau manfaatnya yang dibagikan. Nah, bisa jadi dalam kesempatan ini kita langsung menyepakati juga kalau ibu-ibu berdua setuju manfaatnya yang dibagi, apakah pembahagiannya nanti 50-50 atau bagaimana? Nah, saya persilakan Bu Mutrika dulu. Jadi begini ya Bu, mediator, saya tidak keberatan sebetulnya kalau warisan sekali itu langsung dibagi sebagaimana haknya masing-masing. Cuman yang saya mau rumah itu dihitungkan ke dalam warisan, karena memang walaupun semasa hidup orang tua kami yang merawat orang tua kami adalah kakak saya gitu kan, tapi kan tidak ada tidak ada hibah semasa hidup secara tertulis, secara ini rumah jadi tidak ada. Saya tidak pernah mendengar langsung dari orang tua saya, dari ayah ataupun ibu saya bahwa rumah itu diberikan oleh kakak saya tidak mendengar itu. Nah, dan tidak juga bisa dibuktikan bahwa suratnya atas nama kakak saya tidak, karena masih atas nama orang tua kami gitu. Jadi kalaupun mau dibagi harta, maksudnya harta warisan mau dibagi, saya maunya rumah itu dihitung ke dalam warisan seperti itu. Kalaupun nanti ternyata kakak saya nggak keberatan itu kalau misalnya memang kakak saya mau mengakumulasi berapa biaya pengobatan orang tua kami, tidak ada masalah. Silakan kalau beliau mau menghitung berapa pengeluaran selama masa sakit ibu kami, berapa biayanya nanti dipotongkan, tidak ada masalah. Tapi saya mau rumah itu juga tetap masuk ke dalam harta warisan. Yang nanti juga saya punya hak juga di situ. Bagaimana dengan sawah dan kos tadi? Nah, kalau sawah dan kos, kalau rumah itu setuju dibagikan atau dihitungkan ke dalam warisan, saya juga bersedia sawah dan kos itu dibagikan dan dikelola masing-masing. Karena memang kalau pengelolaan itu keuntungan tidak bagi sama, tapi tentu ada hak pengelola, gitu kan? Jadi keuntungan bagi sama, hak pengelola juga ada. Dalam hal ini hak pengelola yaitu saya, seperti itu.
Bagaimana untuk pihak pertama? Ya, saya menginginkan kos dan sawah itu dibagi, tidak hanya manfaatnya, jadi memang kepemilikan. Jadi nanti kalau memang saya menginginkan sawah itu kemudian dijual dan sebagainya kan sudah bisa, karena itu sudah punya saya. Jadi saya ingin memang itu dibagi, apakah nanti saya mau mengelolanya atau saya menjualnya, itu sudah jelas kepemilikan. Ya, jadi kalau mengenai rumah ya saya ikut sesuai ketentuan yang berlaku. Kalaupun memang itu nggak dianggap itu hibah, itu tidak sah karena tidak tertulis secara hukum, tidak sah, ya berarti saya juga boleh kalau rumah itu dihitung sebagai harta warisan. Oke, baik Ibu Siti, berarti juga Ibu memberikan dari Ibu Siti sebagai pihak pertama menyetujui kalau berarti semua harta warisan ini dibagi, rumah, kos, sawah dihitung, kemudian dibagi sesuai ketentuan pembagian warisan dalam hukum Islam. Bagaimana Ibu Sutrika? Baik, jadi kesimpulan pertemuan kita ini dalam kasus warisan ini, di mana tadi ada rumah, kos, kemudian sawah, kesimpulannya ini dijadikan semuanya sebagai harta warisan dan dibagikan kepada Ibu Siti sebagai pihak pertama dan Ibu Mutrika sebagai pihak kedua. Karena ibu-ibu ini adalah berdua wanita, maka bagiannya nanti adalah 2/3 sesuai dengan ketentuan yang ada dalam fikih pewaris maupun ketentuan dalam Islam. Baik ibu-ibu, karena pertemuan itu sudah kita sepakati, saya tanya kembali terakhir kepada ibu-ibu, apakah kasus kita ini atau hasil kesepakatan ini akan kita lanjutkan ke pengadilan atau cukup sampai di sini? Saya cukup sampai di sini. Cukup pada kesepakatan ini. Baik, semoga ibu-ibu dengan sukarela nantinya membagi pembagian warisan sesuai dengan yang sudah kita sepakati. Dan terima kasih atas kesempatan ibu-ibu pihak pertama dan kedua. Semoga keputusan kita ini sebagai hasil kesepakatan bersama tidak menimbulkan permusuhan dan mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan di antara ibu-ibu. Demikian pertemuan kita ini saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau rekaman semua sekali ambil juga. Nggak ada.